Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Zulfia Hasanah, NPM 2013-118. Dan saya Husnul Khotimah, NPM 2013-114. Modul 3. Tema Media Pembelajaran Anak Usia Dini dalam Moda Pembelajaran Jarak Jauh, Daring dan Luring. Bab pertama, karakteristik pembelajaran anak usia dini. Tujuan yang pertama, menguraikan tentang hakikat pembelajaran anak usia dini, dan yang kedua, menguraikan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, hakikat pembelajaran pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD diartikan sebagai konsep pendidikan dan juga sebagai lembaga. PAUD disebut sebagai konsep pendidikan, yaitu menunjukkan proses pendidikan yang tersistematika mulai dari perencanaan, penyiapan media dan materi, pemilihan metode, proses dan penilaian pembelajaran yang ditunjukkan kepada anak usia dini. PAUD sebagai lembaga yaitu menunjukkan bahwa PAUD adalah satuan pendidikan tempat penyelenggaraan pembelajaran bagi anak usia dini secara konsep. Kelompok anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun. Pembelajaran pendidikan anak usia dini dirancang sesuai karakteristik usia dan kegiatan yang dapat menstimulasi aspek perkembangan anak, meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia dini, pada proses pembelajaran diberikan materi yang dapat menstimulasi bagi aspek perkembangan tersebut. Beberapa materi yang diberikan meliputi materi bahasa, matematika, sains studi sosial, gerak, dan seni, yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan anak usia dini. Untuk setiap materi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan bagi anak usia dini. Dalam menyusun rencana pembelajaran anak usia dini diperlukan sistematika dan strategi yang tepat dan disusun dalam kurikulum PAUD pada setiap satuan dengan memperhatikan potensi dan adaptasi lingkungan lembaga PAUD berada. Dalam merancang kegiatan pada setiap materi untuk anak usia dini, tetap memperhatikan karakteristik PAUD yang terdiri dari kelompok usia 0-2 tahun, 2-3 tahun, 3-4 tahun, 5-6 tahun, dan 6-8 tahun. Anak usia dini memiliki karakteristik usia yang dapat menjadi acuan dalam merancang kegiatan pembelajaran anak usia dini. Terdapat beberapa prinsip pembelajaran yang perlu diperhatikan, meliputi yang pertama yaitu bermain sambil belajar, yang kedua berorientasi pada kebutuhan perkembangan anak, yang ketiga menggunakan berbagai media dan sumber, yang keempat tematik atau terpadu. Bab 2. Media pembelajaran. Media merupakan berbagai jenis komponen dalam lingkungan anak yang dapat merangsang untuk belajar. Media pembelajaran dapat juga disebut dengan media belajar, sarana belajar, dan bahan belajar. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima atau individu dan kelompok, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat anak sedemikian rupa sehingga proses belajar menjadi efektif, dilakukan di dalam atau di luar kelas. Media dapat diklasifikasi ke dalam kelompok media grafis, bahan cetak, dan gambar diam, kelompok media audio, kelompok media audiovisual, dan kelompok multimedia.
Pemilihan media pembelajaran untuk anak usia dini harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan anak usia dini, mengapa media pembelajaran itu yang dipilih, karakteristik anak, memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditentukan, antara lain relevansi dengan tujuan, persyaratan fisik kuat dan tahan lama, sesuai dengan dunia anak, sederhana, atraktif, dan berwarna. Terkait dengan aktivitas bermain anak, serta memperhatikan pula keseimbangan koleksi atau well-rounded collection, termasuk media pembelajaran pokok dan bahan penunjang sesuai dengan kurikulum baik untuk kegiatan pembelajaran maupun media pembelajaran penunjang untuk pembinaan bakat, minat, dan keterampilan yang terkait. Media yang paling sesuai dengan bergantung pada pemilihan moda pembelajaran yang dipilih, apakah daring atau luring. Pilihan media akan sangat bergantung pada ketersediaan media di satuan PAUD jika pembelajaran dengan moda luring, serta ketersediaan media di rumah untuk pemilihan dengan moda daring. Bab 3. Moda daring pada pembelajaran jarak jauh di PAUD. Uraian materi. Moda pembelajaran dalam jaringan. Pengertian pembelajaran dalam jaringan. Pembelajaran dalam jaringan atau daring adalah pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan koneksi dan akses internet dalam interaksi antara guru dan peserta didik. Untuk pembelajaran daring dibutuhkan perangkat pendukung, antara lain komputer, laptop, handphone, ataupun tablet. B. Karakteristik pembelajaran dalam jaringan. Yang pertama, prinsip pembelajaran dalam jaringan. Khusus di PAUD, selain karakteristik peserta didik, juga perlu menilai karakteristik orang tua karena pembelajaran jarak jauh pada anak usia dini melakukan pendampingan orang tua. Kedua, kelebihan pembelajaran dalam jaringan. Yang pertama yaitu meningkatkan akses terbuka pada pendidikan, termasuk akses untuk mendapatkan gelar penuh. Yang kedua, interaksi yang lebih baik antara guru dan peserta didik. Dan yang ketiga, menyiapkan alat untuk peserta didik dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Kekurangan pembelajaran dalam jaringan. Yang pertama, berpotensi adanya gangguan yang menghalangi proses pembelajaran, mudah mencontek, serta kurangnya pemahaman guru dan pengalaman guru untuk mengatur interaksi guru dan peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu media pembelajaran dalam jaringan. Yang pertama, kelas virtual. Berikut ini beberapa kelas virtual yang dapat dijadikan sebagai pilihan pada proses pembelajaran jarak jauh oleh semua satuan pendidikan, antara lain Google Classroom, Edmodo, dan Microsoft Classroom. Yang kedua yaitu video konferensi atau VCon, adalah teknik pertemuan langsung antara guru dan peserta didik melalui jaringan dengan menggunakan aplikasi VCon tertentu. Beberapa aplikasi VCon yang dapat digunakan untuk pembelajaran daring antara lain Zoom, Google Meet, Skype, dan video call. Yang ketiga yaitu media sosial. Media sosial adalah sebuah media online. Pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Dan kemudian rancangan dalam pembelajaran yang pertama yaitu persiapan komunikasi guru dan orang tua, serta panduan kegiatan belajar di rumah. Yang kedua yaitu mode pembelajaran luar jaringan. Merupakan proses interaksi antara guru dan peserta didik yang memiliki perbedaan waktu dan tempat yang menggunakan media bukan jaringan untuk melakukan komunikasi dalam proses belajarnya. Pembelajaran luring merupakan pilihan alternatif bagi pembelajaran jarak jauh bagi daerah atau tempat, kemampuan orang tua atau peserta didik, serta kondisi yang tidak memungkinkan pembelajaran dilakukan dengan jaringan. Persyaratan pelaksanaan pembelajaran luar jaringan didasarkan pada prinsip akses,
pemerataan dan kualitas seperti yang diamanahkan dalam peraturan maupun perundangan yang berlaku. Adapun media pembelajaran luar jaringan, yang pertama yaitu modul atau panduan kegiatan anak, yang kedua tutorial layanan tatap muka, yang ketiga televisi nasional, yang keempat video pembelajaran, dan yang terakhir radio. Sekian materi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.